Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat, cergas, dan ceria selalu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu ini kita masih dapat bertemu melalui acara ibadah online. Terima kasih sekali lagi untuk tim media yang terus setia mempersiapkan acara ibadah online setiap minggu untuk jemaat sekalian, supaya kita dapat bersama-sama beribadah, menikmati kebenaran firman, puji-pujian, dan musik-musik yang indah, saudaraku, yang dapat menguatkan, menyegarkan iman percaya kita semua. Terima kasih juga untuk pendoa-pendoa yang setia berdoa untuk acara ibadah online kita setiap minggu. Berdoa untuk negara kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin negara. Kita berterima kasih untuk kesetiaan semua tim pendoa di gereja ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia bersama kami mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Doa dan harapan jemaat juga dikuatkan, diteguhkan iman oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, pada minggu ini kita akan sama-sama mempelajari satu bahagian firman Tuhan yang saya yakin bahagian firman Tuhan ini akan memberkati, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Sebelum itu, saudaraku, mari kita membaca dulu teks firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita mulai baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Ya, sekali lagi saya menyebutnya Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayatnya ke-5. Saya akan membaca teks ini. Saudara akan mengikuti pembacaan seperti mana yang ada tertera dalam screen. Ya, kita akan baca bersama-sama dan memahami bahagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Ayat yang kedua, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di seluruh umat manusia, dan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita membahas sedikit bahagian firman ini, saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami kembalikan segala puji syukur, sembah, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, atas limpah rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus, kalau kami dapat membaca firman, kalau kami dapat mendengar firman, dapat membuka mulut kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa semua itu karena kasih anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami. Bapa di sorga, kami sadar Tuhan Yesus bahwa ini adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar Tuhan berbicara dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami mau menyiapkan hati kami menerima kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu ini adalah perkataan-Mu yang hidup, yang kudus, yang tidak pernah berubah sejak dunia dijadikan hingga pada hari ini.
firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati setiap umat Tuhan yang membuka hatinya dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, menyiapkan hatinya untuk menerima kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, ketika kami menerima kebenaran firman-Mu dalam hati kami, hidup kami akan diubah, hidup kami akan mengalami transformasi daripada Tuhan Yesus. Diberkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan permintaan doa ini hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Juru Selamat, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca bersama sebentar tadi, saudaraku, kita akan mempelajari satu tema, yaitu hidup dalam kebenarannya. Hidup dalam kebenarannya. Inilah yang kita bahas bersama-sama, saudaraku. Saudara, kembali kepada pembacaan firman dari Yesaya 40 ayat 1 hingga ayat yang kelima sebentar tadi, saudaraku. Ini adalah nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan ataupun umat Israel, yaitu pada waktu akhir-akhir pelayanan Nabi Yesaya, saudaraku. Dia telah menulis ataupun menyampaikan nubuat ini sesuai dengan rema Tuhan yang datang kepadanya. Dia menyampaikan nubuat ini, saudaraku, kepada bangsa Israel yang berada di tawanan di Babel ketika itu. Lebih kurang, saudaraku, selama 150 tahun, saudaraku, umat Israel telah berada di tempat ataupun di dalam tawanan, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, ini adalah suatu waktu yang sangat panjang, saudaraku. Kita dapat membayangkan apa yang berlaku ketika itu. Pasti, saudaraku, umat Israel berada dalam keadaan yang tidak selesa. Sebagai hamba, saudaraku, mereka harus dipaksa melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan bangsa Israel tertekan, saudaraku, hal ini datang ataupun nubuat ini datang kepada mereka. Pesan ini datang kepada mereka, saudaraku, supaya mereka benar-benar, saudaraku, menyadari betapa Allah itu peduli kepada umat ataupun bangsa pilihan Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak perkara-perkara yang telah dilalui oleh bangsa ini pada waktu mereka berada di Babel pada waktu itu, saudaraku. Saudara kekasih, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah berita harapan yang akan mereka terima, bahwa mereka akan dibebaskan dari perbudakan ataupun dari perhambaan di negara Babel, saudara kekasih. Saudara, kita boleh bayangkan betapa sengsaranya bangsa Israel pada waktu mereka tidak menaati kebenaran firman. Mereka hidup melarat, saudaraku. Mereka hidup dalam tekanan. Bahkan mereka seolah-olah, saudaraku, menjadi orang asing di tempat di mana mereka ada, saudaraku. Sebenarnya mereka adalah umat pilihan Tuhan yang telah Allah pilih sejak dari semula, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, keadaan umat yang jauh daripada Tuhan. Mereka mengalami penderitaan. Saudara kekasih, itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita memilih tema yaitu hidup dalam kebenarannya. Karena kebenaran Tuhan saja, saudaraku, yang dapat membawa seseorang itu bebas, terlepas daripada segala ikatan-ikatan ataupun dari segala penindasan-penindasan yang menyebabkan hidupnya, saudaraku, melarat oleh karena pelanggarannya di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam teks yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, di mana dikatakan bahwa ada pribadi yang akan datang, yang akan membawa pembebasan,
yang akan membawa pelepasan kepada umatnya, saudaraku. Itulah Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kalau kita menelusuri ataupun membaca dari pasal yang ke-40 sampai habis pasal ini, saudaraku, bahagian Yesaya ini, saudaraku, kita akan menemukan nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus, bahkan janji penyelamatan yang akan diterima oleh bangsa-bangsa yang percaya kepadanya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, siapakah kebenaran yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudaraku? Kebenaran yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri, saudaraku. Dialah jalan dan kebenaran, seperti mana yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus adalah kebenaran yang dapat membebaskan setiap orang yang terikat, setiap orang yang diperhambakan. Dialah kebenaran, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, pada waktu kita hidup dalam kebenarannya, kita menjadi pribadi yang bebas dan menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Dia, saudaraku. Hanya kebenarannya saja yang dapat membebaskan kita. Saudara, mari kita belajar satu persatu apa yang terjadi, saudaraku, ketika kita hidup dalam kebenarannya. Ada 3 perkara yang kita pelajari, saudaraku. Perubahan terjadi ketika kita hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah pada waktu kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu membebaskan kita dari perhambaan dosa, saudaraku. Kita kembali membaca dalam ayat yang pertama tadi, Yesaya pasal 40 dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ataupun kebenaran itu membebaskan kita daripada perhambaan dosa. Saudara, pada waktu umat Israel berada dalam perhambaan, mereka begitu tertekan, saudaraku. Hidup mereka begitu susah dan begitu menderita. Mereka memerlukan penghiburan. Mereka memerlukan peneguhan firman, saudaraku. Pada waktu mereka memerlukan hal itu, saudaraku, kebenaran itu datang, saudaraku. Hanya kebenaran yang datang dari Allah saja yang dapat menghiburkan hati umatnya. Saudara, demikianlah juga, saudaraku, halnya dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Hanya kebenaran Allah saja yang dapat menghiburkan hati kita. Saudara, dalam waktu-waktu yang sukar ini, saudaraku, kita memerlukan penghiburan daripada Tuhan. Mengapa kita memerlukan penghiburan, saudaraku? Karena dalam waktu-waktu susah, saudaraku, banyak orang-orang yang mau mencari penghiburan. Banyak orang-orang yang mau mencari di mana dia dapat kedamaian itu, ketenangan itu. Firman Tuhan sangat jelas. Hanya Allah saja yang mampu memberi kedamaian, penghiburan dalam hati kita. Jangan sekali-kali, saudaraku, kita mencari kedamaian, hiburan selain daripada Allah, saudaraku. Kita tidak akan menemukan itu. Hanya di dalam Dia, saudaraku. Dikatakan hanya melalui firman Allah, saudaraku, hati umatnya dihiburkan. Hati umatnya diteguhkan. Kebenaran itu membebaskan kita daripada perhambaan dosa. Dosa itu, saudaraku, membuat kita tertekan. Dosa itu, saudaraku, membuat kita menjadi pribadi yang hilang harapan. Dosa itu membuat kita, saudaraku, hilang arah, hilang fokus terhadap Yesus Kristus. Kebenaran dari Allah saja yang berkuasa membebaskan kita dari ikatan ataupun belenggu dosa. Dikatakan dalam ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudaraku, ketika kita melanggar kebenaran Tuhan dalam hidup kita, kita dapat hukuman daripada Allah. Tapi saudaraku, dengar baik,
Hanya kebenaran Allah jugalah yang dapat membebaskan kita. Hanya kebenarannya sajalah yang dapat melepaskan kita daripada keadaan kita yang mengerikan. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana kebenaran Tuhan dalam hidup kita pada hari ini? Apakah kebenaran itu mengambil tempat yang utama dalam hati kita, dalam hidup kita pada saat ini? Kalau belum, saudaraku, sangat jelas firman Tuhan katakan, hanya kebenaran Tuhan saja yang dapat membebaskan kita daripada perhambaan dosa. Dosa itu, saudaraku, memperhambakan kita, memberi tekanan terus-menerus dalam hidup kita, sehingga tidak ada damai, ketenangan di jiwa kita. Hanya kebenaran Allah saja, saudaraku, yang dapat memberi kebebasan, pembebasan dalam hidup kita. Saudaraku, hal yang kedua ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hal yang kedua adalah kebenaran itu menyatukan kita dengan Kristus. Ayat yang ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Apa makna firman Tuhan ini, saudaraku? Sebab dikatakan juga dalam Matius pasal 3 ayat 3. Dikatakan awal sebelumnya, saudaraku, dinubuatkan oleh Yesaya, persiapkanlah jalan bagi di padang gurun, jalan bagi Tuhan. Yang dimaksudkan, saudaraku, adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara kekasih dalam Tuhan, kebenaran itu saja yang dapat menyatukan kita dengan Yesus Kristus, saudaraku. Kebenarannya yang ada dalam hati kita saja dapat mengizinkan Kristus berkarya dalam setiap pergumulan kita. Mari kita melihat kembali ayat yang ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Maknanya, saudaraku, padang gurun itu gambaran apa, saudaraku? Tempat di mana tempat itu adalah suatu yang tidak menyenangkan. Padang gurun berkata tentang tempat di mana tempat yang dikatakan di situ adalah tempat yang tidak disukai. Itu adalah gambaran, saudaraku, kehidupan, tekanan yang datang dalam hidup kita pada hari-hari ini. Pada saat kita menghindari kebenaran, apa yang berlaku, saudaraku? Banyak perkara-perkara yang tidak baik, saudaraku, yang tidak benar terjadi dalam hidup kita. Banyak kesusahan-kesusahan, banyak badai-badai kesusahan yang datang mengancam hidup kita. Apa badai-badai itu, saudaraku? Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan padang gurun itu, saudaraku? Saudara, dalam beberapa waktu yang sudah berlalu, penyampaian firman Tuhan yang kita dengar berkata bahwa banyak perkara-perkara yang kita lalui di hari-hari ini, saudaraku. Itu juga menyatakan ataupun menggambarkan padang gurun yang sedang kita lalui, saudaraku. Kemungkinan, saudaraku, padang gurun yang kita lalui, kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Saudaraku, mungkin itu adalah padang gurun yang sedang kita lalui pada hari-hari ini. Kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin itu adalah padang gurun yang sedang kita lalui, saudaraku. Ataupun ada konflik dalam diri kita, rumah tangga kita, di antara suami dan istri. Kemungkinan itu adalah padang gurun yang sedang kita lalui pada saat ini. Saudara, persoalannya, apakah kita menyediakan jalan bagi Tuhan ketika kita berhadapan dengan keadaan ataupun ketika kita menempuh padang gurun yang sedang ada di hadapan kita? Apakah kita sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan pada waktu ini?
Mungkin saudaraku kita sedang meratapi keadaan yang kita lalui pada saat ini. Firman Tuhan sangat jelas bahwa pada waktu kita berada di dalam kebenaran, kita harus saudaraku? Mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak dapat lalui padang gurun itu dengan kekuatan sendiri, saudaraku. Tidak mungkin, saudaraku. Malah kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi mundur, saudaraku. Kita tidak mampu lagi, saudaraku, berhadapan dengan situasi itu. Karena dikatakan hanya di dalam kebenaran itu, saudaraku, kita ada kekuatan untuk menempuh padang gurun yang ada di hadapan kita. Pada saat kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, saudaraku, padang gurun yang tidak menyenangkan itu, saudaraku, dapat kita tempuhi ketika Allah ada bersama-sama kita di sana, saudaraku. Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman, kebenaran itu menyatukan kita dengan Kristus. Kebenarannya juga memampukan kita tetap setia menjadi saksinya di tengah kesukaran. Ini tidak jauh bezanya, saudaraku. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Luruskanlah jalan raya di padang belantara. Saudara dapat meluruskan jalan di padang belantara? Itu sesuatu yang sangat mustahil, saudara. Apa yang maksud firman Tuhan di sana, saudaraku? Pada waktu kita berhadapan dengan padang belantara, itu adalah sesuatu perkara yang sangat menyakitkan. Sesuatu yang kemungkinan tidak dapat kita tempuhi, saudaraku, dengan kekuatan kita. Padang belantara juga menggambarkan, saudaraku, perkara-perkara yang kita lalui dalam hidup kita pada hari-hari ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, semua apa yang disebut oleh firman Tuhan ini adalah bertujuan, saudaraku, supaya dalam kesukaran apapun, saudaraku, kita mampu ataupun kita tetap setia menjadi saksi di tengah-tengah kesukaran. Jangan sampai, saudaraku, kita menyangkal iman kita. Pada waktu kita berhadapan dengan kesukaran, saudaraku, kita mulai berpaling tadah, kita mulai meninggalkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Janji inilah, saudaraku, yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel. Walaupun mereka berhadapan dengan kesukaran pada waktu mereka diperhambakan di negara Babel, Tuhan ingatkan mereka supaya tetap setia, tetap berharap, dan meletakkan harapan mereka kepada Allah. Maka mereka dapat dibebaskan daripada kesukaran itu. Saudaraku, itulah hal yang terjadi ketika kita tetap berada di dalam kebenarannya, saudaraku. Kita disatukan dengan Kristus dan kita ada kekuatan untuk menempuh cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita. Seperti mana firman yang telah kita dengar juga Tuhan pada minggu-minggu yang sudah berlalu, saudaraku, dikatakan di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Dia, saudaraku, kita dapat bertahan dan kita dapat berhasil. Itu juga berkata pada waktu kebenaran itu kita pegang, saudaraku, maka kita disatukan bersama Yesus Kristus. Yang ketiga, saudaraku, kebenaran itu membentuk kita supaya Kristus dimuliakan melalui hidup kita yang diubah. Saudaraku, pada waktu hidup kita diubah, itulah hal yang sangat disenangi oleh Yesus sendiri, saudaraku. Kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dikatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang kelima,
maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran, dikatakan kebenaran itulah yang membentuk kita supaya Kristus dimuliakan melalui hidup kita yang diubah. Hidup yang diubah, saudaraku, kalau kita kembali kepada teks pembacaan, itu adalah gambaran daripada hati kita yang perlu diubah. Saudaraku, dikatakan setiap lembah harus ditutup. Maksudnya, saudaraku, dalam hati kita ini, saudaraku, ada hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang perlu dibereskan. Kelemahan-kelemahan yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Dikatakan setiap gunung dan bukit diratakan. Gambaran, saudaraku, betapa kita, saudaraku, yang memiliki hati yang sombong, hati yang ego, saudaraku, itu perlu saudaraku, diratakan. Diratakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Dikatakan diratakan oleh firman Tuhan, ya. Gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Itu adalah gambaran sikap hati kita yang sombong di hadapan Tuhan, yang tidak siap menerima teguran, yang tidak siap menerima kebenaran firman, masuk dalam hati kita, mengubah hati kita. Ketika kita mau Kristus dimuliakan melalui hidup kita, saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Semua itu, saudaraku, harus diratakan. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maksudnya, saudaraku, hal-hal yang tidak benar, ya, hal-hal yang tidak konsisten, hati yang tidak menentu, saudaraku, harus dibereskan di hadapan Tuhan. Itulah artinya, saudaraku, kebenaran itu membantu kita supaya Kristus dimuliakan melalui hidup kita yang diubah. Selagi, saudaraku, kita masih memiliki hati yang ego, hati yang sombong, yang tidak mau dibereskan oleh Tuhan, jangan harap, saudaraku, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam kesukaran kita. Tidak mungkin, saudaraku. Ayat 5 dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hanya melalui hati yang diberes oleh Tuhan, itulah hati yang diperkenankan oleh Tuhan. Mengapa soal hati, saudaraku? Karena hati inilah yang selalu memiliki connection, hubungan dengan Tuhan. Saudara, minggu yang lepas kita juga telah belajar penyerahan total. Itu bukan hanya sekedar, saudaraku, pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan. Penyerahan total itu adalah berkata tentang konsistensi kita, saudaraku, dalam menyerahkan hidup kita. Dan proses perubahan terus-menerus dalam hidup kita. Dan kita siap menerima teguran firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan datang dalam hati kita, kita jangan sombong, saudaraku. Kita harus mempersiapkan hati kita, dibentuk, dibereskan oleh Tuhan. Maka kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Hati kita harus mengalami transformasi, pembaharuan, saudaraku, dalam hidup kita setiap hari. Kristus senang, saudaraku, melihat hati yang siap sedia diubah. Saudara mau diubah oleh Tuhan? Saudara mau dibentuk oleh Tuhan? Saudara mau melihat mujizat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam apapun yang kau lakukan, dalam kuliahmu? Saudara mau melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu? Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, kita harus melalui satu proses pembaharuan hati setiap waktu bersama Tuhan. Kalau kita tidak siap
dibaharui oleh Tuhan, saudaraku, kita tidak mungkin melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita berusaha sekuat manapun, saudaraku, ketika Tuhan belum siap membereskan, belum siap dibereskan oleh Tuhan, tidak mungkin, saudaraku, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir sekali, saudaraku, dikatakan, hati yang benar-benar memelihara kebenarannya saja yang dapat mengalami dan merasai karya Kristus dalam hidupnya setiap waktu. Saudara mau mengalami karya Kristus dalam hidup kita setiap waktu? Siapkan hati kita, saudaraku, diubah oleh Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan dalam hati kita, saudaraku, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Katakan kepada Yesus bahwa kita siap diubah. Maka, saudaraku, kebenaran itu akan mengambil tempat di dalam hati kita. Dan kita akan melihat dan mengalami, merasai karya Kristus dalam hidup kita setiap waktu. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan hanya sampai di sini. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan diberkati, dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran Tuhan ini. Sebelum saya berdoa, saudaraku, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia berdoa untuk pelayanan Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk negara. Dan selain itu, saudara juga melakukan tindakan iman untuk menyalurkan pemberianmu kepada gereja, persepuluhanmu, pemberian kasihmu, persembahanmu, janji imanmu. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan lebih daripada apa yang saudara lakukan. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang terus setia memberi persembahannya, persepuluhannya di rumah Tuhan. Walaupun kita melakukannya melalui transaksi, kita percaya, saudaraku, Tuhan mengetahui setiap tindakan yang kita lakukan dengan iman. Dan sebelum kita mengambil waktu berdoa, sekali lagi saya mau menghimbau jemaat sekalian untuk jemaat Tuhan yang mau diteguhkan, sekali lagi melalui doa dan respon Anda akan firman Tuhan sebentar tadi. Saya minta dengan iman saudara, dengan kasihmu kepada Tuhan, letakkan kedua-dua tangan di dadamu. Saya akan pimpin kita di dalam doa sekali lagi. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Diberkati setiap jemaat Tuhan, umat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami membuka hati kami, menerima kebenaran-Mu dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus akan bekerja dalam hati kami, hidup kami, bahkan mengubah kami. Bapa di sorga, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya pada saat ini. Dengan iman percayanya Tuhan, hamba berdoa di tempat ini, Tuhan Kau bekerja dalam hatinya. Ubah hidupnya Tuhan Yesus, Roh Kudus ubah hidupnya Tuhan, agar hidupnya Tuhan mengalami terobosan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan melihat kemuliaan Tuhan, karya Kristus bekerja dalam hidupnya setiap waktu. Kalau dia berkeluarga, Tuhan berkati keluarganya. Suami istri berkati persekutuan mereka, Tuhan. Pulihkan mereka Bapa di surga. Bapa yang mengakui di hadapan Tuhan, pada saat ini hamba berdoa Tuhan Yesus dengan iman percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Engkau akan mengampuni dan mengubah hidup kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga buat respon anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Bapa, hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan melalui persembahan dan juga persepuluhan, janji iman dan pemberian kasih. Kami berdoa Tuhan, Engkau lipat gandakan berkat-Mu buat mereka Bapa di surga, buat keluarga, buat pekerjaan, studinya Tuhan. Dalam apapun yang dilakukan, kami yakin Tuhan,
tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, haleluya. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti pemberitaan firman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu hadapan. Shalom sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.